Halo, apa kabar Anda semua? Senang sekali kembali berjumpa dengan Anda. Saya ini bersama Bung Rocky Gerung di akhir pekan. Ini tetap update situasi aktual. Dan Bung Rocky, ternyata kasus seperti yang menimpa Anda itu terjadi juga di kampung halaman Anda. di Manado. Jadi orang Manado di Sentul bermasalah, ada orang warga Manado di Manado juga bermasalah dengan para pengembang. Apa kasusnya? Nah, yang menarik dalam kasus ini ada kasus pemilik tanah gitu yang kemudian ditangkap oleh polisi karena dianggap diadukan oleh pengembang juga namanya Citraland. Nah, ini sebenarnya kalau kasus-kasus begini sebenarnya nggak terlalu mengagetkan buat kita. Tapi yang menarik itu adalah ada seorang jenderal itu di Kodam mana ada Kodamnya, Kodam Merdeka kalau nggak salah, namanya Brigjen Junior Tilaar, ya. Dan ini jabatannya Irdam. Ini menulis surat secara khusus kepada Kapolri. Itu dan tulisannya tulisan tangan. Itu menunjukkan betapa dia tidak ingin menggunakan jabatan sewenang-wenang dia sebagai seorang jenderal. Nah, cuman kata-kata terakhirnya itu yang saya kira menarik itu karena dia mengingatkan bahwa kita itu mari kita bela rakyat kecil, rakyat miskin kecil, dan jangan bela perusahaan yang merampas yang merampas tanah-tanah rakyat. Terima kasih. Ini surat dari seorang jenderal bintang 1 kepada Kapolri, tembusannya kepada Panglima TNI, kepada Pangdam, dan tembusan-tembusan lain gitu. Dan dia ini menurut saya fenomena yang sangat menarik karena dia tadi menyinggung kata bahwa mari kita menjadi pembela rakyat miskin, bukan para pengembang tadi. Wah, itu satu tindakan beyond the call of duty itu namanya. Di luar kewenangan dia ambil risiko itu untuk membela rakyat kecil. Jadi saya kira memang pada akhirnya kita mengerti bahwa begitu banyak orang yang merasa terganggu dengan ketidakadilan dan mau mengambil risiko. Beliau itu pasti mungkin bintang 2 atau bintang 1 tuh. Bintang 1. Angkatan 88B ini saya udah cek angkatan 88B katanya itu jadi bintang 1. Ya. Jadi dia tahu apa yang terjadi di akar rumput pada rakyat bawah tuh. Nah, menulis surat pada Kapolri kan mesti ada prosedur tuh. Jadi dia mau terangkan bahwa ini bukan ditulis oleh staf saya tulis dengan tangan saya sendiri tuh. Jadi itu juga satu tambahan energi bahwa menulis dengan tangan artinya ada concern yang sangat absolut itu. Mengambil tinta, menulis dan berupaya untuk konsentrasi dengan tulisan itu. Jadi kita lihat bahwa keadaan pertanahan kita memang compang-camping amburadul. Karena dari awal kita mengerti soal pertanahan ini adalah kong kaling kong antara kong dan kong itu. Kong dan kaling. Jadi antara pengusaha dan pejabat-pejabat negara itu udah berlangsung sejak Orde Baru dan kita mau pangkas sebetulnya. Jadi ini contoh bagus bahwa bahkan seorang jenderal itu tahu apa yang disebut dengan keadilan sosial. Saya berterima kasih karena itu artinya satu nada dengan apa yang sedang kita perjuangkan di Sentul. Bukan apa yang diperjuangkan buat saya, tapi apa yang diperjuangkan buat hak tanah bagi rakyat. Kemarin juga seorang aktivis namanya Iwan Semule dari Prodemokrasi itu ada videonya beredar, itu viral. Dia datangi Ridwan Kamil untuk meminta keterangan aja, itu dihalangi oleh polisi itu dengan anggapan bahwa ini akan bikin rusuh. Padahal dia datang untuk bertemu dengan gubernur, maka tugas polisi mengamankan supaya nggak ada yang halangi dia tuh, supaya tidak ada kerusuhan. Ini dianggap bahwa Iwan Semule yang akan bikin rusuh kan? Cara berpikir begitu kan memperlihatkan arogansi itu. Biarkan aja rakyat datang ke gubernur karena ingin mempertanyakan soal Sentul. Dia adalah aktivis. Aktivisnya kapan? 2 hari lalu? Enggak, dari 98 Iwan Semule itu udah bergaul dengan rakyat tuh. Bahkan dia ikut di dalam semua soal yang berakibat politis. Karena dia paham itu. Jadi ada seorang jenderal menulis surat untuk membela rakyat. Ada seorang aktivis yang dari zaman reformasi masih terus-menerus hidup dengan cara yang sederhana untuk membela rakyat. Begitu banyak aktivis. Di Lampung juga kita tahu reclaim tanah-tanah rakyat itu dilakukan oleh LBH Lampung terus-menerus itu di seluruh Indonesia tuh. Jadi
terus-menerus kita mau terangkan pada publik bahwa ini satu perjuangan besar untuk menghasilkan ulang keadilan sosial. Dan kita semua akan tulis surat pakai modelnya Pak Jenderal, tulis tangan supaya betul-betul itu otentik buat rakyat, mengeluhkan dan minta keadilan. Itu juga yang akan dilakukan oleh rakyat di Sentul, yaitu akan menulis surat ke DPR, ke segala macam itu. Dan kemarin Saudara Fadlizon datang bertemu dengan mereka, dan Fadlizon janjikan bahwa dia akan proses itu. Karena itu rakyat tulislah surat supaya Fadlizon bisa sebagai anggota DPR akan bicara dengan gubernur, bicara dengan lembaga-lembaga terkait dan dengan Komisi 2 tentang problem yang akhirnya terbuka, yang tadinya disembunyikan, yaitu ketidakadilan pembagian tanah. Ya. Dan Fadlizon ini datang saya kira bukan karena sebagai sahabat Anda, tapi karena dapil dia ya. Jadi dia itu ada konstituen dia yang sedang mengalami persoalan. Betul, Fadlizon datang sebagai anggota DPR dan dia memperoleh dukungan dari rakyat di sini sehingga dia dapat suara. Karena itu dia bertanggung jawab. Itu ciri dari anggota DPR yang langsung peka begitu ada problem, apalagi di daerah dapil dia itu. Artinya tanggung jawab moral dia itu diganggu pertama tuh. Karena itu dia bereaksi lebih cepat. Nah, ini kalau DPR ini kita jadi jadi teringat kasus yang sekarang juga sedang heboh itu soal pengakuan gaji dari penyanyi Krisdayanti tentang berapa gajinya yang diterima di DPR dan kemudian dia harus dipanggil oleh fraksinya gitu. Tapi karena diramaikan oleh media kemudian disebutnya bahwa itu bukan ditegur, hanya diajak diskusi. Tapi apa perlunya sebenarnya dianggap diskusi, karena dia dianggap katanya tidak kurang sensitif, tidak peka karena itu bisa menimbulkan kehebohan. Kehebohan kok sekarang tiba-tiba rakyat tahu lo gede banget ya anggota DPR itu gajinya gitu. Ya, saya lihat itu videonya Krisdayanti dan juga orang anggap aneh. Loh, dia terangkan sesuatu secara deskriptif. Bahkan dia ketawa-ketawa, ngapain dipanggil? Kan sebetulnya logika kita, begitu seseorang terpilih di DPR, maka dia hanya bertanggung jawab pada rakyat yang memilihnya tuh. Partai itu cuman pintu masuknya aja kan, cuman karcisnya aja, tiketnya tuh. Jadi yang berhak untuk merecall atau memanggil ya rakyatnya, bukan fraksinya tuh. Apalagi Krisdayanti dianggap membocorkan sesuatu yang sebetulnya disembunyikan. Kan pers selalu menanyakan pada anggota DPR, termasuk PDIP, berapa sih gaji Anda tuh? Apa nggak ada yang menyebutkan? Nah, Krisdayanti menyebutkan itu. Lalu seperti Krisdayanti membuka kotak Pandora dan PDIP kebakaran jenggot misalnya tuh. Nggak bisa begitu. Kita harus anggap bahwa anggota DPR mewakili rakyat dan dia punya moral standing yang kuat untuk bukan membocorkan, memberitakan pada rakyat bahwa dia dapat segini, dapat segini. Dan memang banyak banget ternyata tuh. Iya. Dan saya jadi penasaran karena ternyata apa yang disampaikan oleh Krisdayanti itu belum semuanya. Karena kan kita wakil ketua DPR dari fraksi Gerindra, Sufmi Dasko menyatakan bahwa itu bukan Sufmi Dasko itu menyatakan bahwa bukan ditutup-tutupi kok, orang bisa membuka websitenya. Kemudian kalau kita buka website, juga media juga buka website, itu jauh lebih gila lagi, Bung Rocky. Banyak sekali tunjangan-tunjangan dan saya membacakannya aja sampai terengah-engah gitu, saking banyaknya. Dan salah satu yang menarik itu ada tunjangan pengawasan anggaran. Nah, kita kan tahu berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang stabilitas ekonomi keuangan, itu kan sekarang nggak punya itu peran pengawasan anggaran itu anggota DPR, kan udah dicabut dengan undang-undang itu. Jadi, tapi gajinya masih diterima juga itu. Saya kira itu bagian yang dikritik oleh Pak Gatot kemarin, Nurmantio dalam orasinya itu. Dia kaget di era pandemi, orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin. Ada apa dengan COVID ini? Kayak itu pertanyaan yang datang dari seorang jenderal juga yang melihat bahwa ketidakadilan ada di mana-mana tuh. Kan ajaib bahwa kita lagi mengalami pemiskinan, ekonominya memburuk, kok orang kaya bertambah? Atau sebenarnya bukan orang kaya yang bertambah, kekayaan bertambah. Itu lebih gila lagi tuh. Kalau orang kaya bertambah itu bagus juga, artinya orang miskin berkurang kan. Ini orang kaya tetap segitu, tapi kekayaannya bertambah. Jadi bahayanya di situ tuh, termasuk anggota DPR. Jadi terima kasih buat Krisdayanti yang meloloskan data-data itu, kendati mungkin baru 20% dari yang sebenarnya, dan kita kaget-kaget. Lalu apa yang dikerjakan oleh anggota DPR? Dan bersama-sama dengan MPR berupaya untuk memperpanjang masa jabatan presiden,
menunda pemilu segala macam tuh agar supaya waktu dia untuk memperoleh gaji bisa diperpanjang juga kan itu intinya begitu kan. Jadi bayangkan diperpanjang 3 tahun nanti, termasuk Krisdayanti, itu dia dapat berkali-kali lagi itu, yang sebetulnya bukan dipilih oleh rakyat lagi, rakyat sebetulnya udah nggak mau memilih itu. Jadi tetap kita anggap bahwa Krisdayanti membuka kotak Pandora, dan kita tahu bahwa ada kejahatan yang disembunyikan oleh DPR sebagai institusi itu. Nah, lain kalau misalnya Krisdayanti bicara, lalu semua anggota DPR bilang, oke, kami memang tahu bahwa ini terlalu banyak, sehingga kami merasa tidak pantas dapat gaji sebesar itu, terutama di masa pandemi. Kan kita mesti ikut cara-cara para jenderal ini justru yang berupaya menolak sogokan kan. Pak Gatot sampai sejak dia berhenti jadi Panglima TNI, dia nggak mau jadi komisaris tuh. Bahkan ada seorang Panglima TNI dulu, Pak siapa itu yang komisaris? Jenderal Endiarto. Yang komisaris Pertamina justru menolak untuk jadi komisaris, berhenti karena dia kaget gajinya gede banget, padahal dia nggak ada kerjaan tuh. Jadi jenderal ini ada jenderal yang paham tentang ketidakadilan. Bayangkan Pak Gatot yang sebetulnya biasanya berhak dipakai oleh perusahaan besar, dia menolak itu. Siapa tadi namanya? Endiarto. Minta berhenti dari Pertamina karena dia kaget kok gajinya besar, dia nggak ada kerjaan. Jadi tetap di bawah sadar kita mengerti bahwa ada tokoh-tokoh yang betul-betul pro rakyat dan merasa aneh bahwa disparitas kok tinggi sekali. Padahal kita punya prinsip welfare state, kita punya prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat, kita punya prinsip kemanusiaan adil dan beradab. Dan itu yang nggak ada di Sentul City, nggak ada di pengembang yang di Manado itu, Citra Land. Jadi soal-soal begituan menghidupkan kembali ide perlawanan rakyat atas dasar ketidakadilan, bukan atas dasar kebencian. Ya. Ini saya sebenarnya bisa berempati nih dengan anggota DPR RI yang jadi blingsatan ini. Karena dengan terbukanya data ini, kan mereka mesti siap-siap nih, rakyat juga pinter nih, terutama dapilnya. Begitu datang dan mereka selama ini, mereka nggak pernah dengar apa kiprahnya atau statementnya kepada media selama di DPR gitu. Dan kemudian juga datang ke dapil, begitu datang ke dapil kan mereka tahu nih duitnya banyak, mesti dipalakin gitu. Ini saya kira mereka yang khawatir begitu berarti. Iya, itu kalau yang ya mestinya dia mesti bersedia dipalak gitu. Tapi saya lihat beberapa anggota DPR yang membahas isu ini justru jam tangannya itu mungkin ratusan juta, cincinnya ratusan juta itu. Padahal sebetulnya dia adalah wakil dari rakyat, ngapain harus bermewah-mewah tuh? Ya simpan aja lah kalau memang itu dianggap sebagai warisan atau berguna bagi anak cucu. Tapi penampilan anggota DPR betul-betul bikin jarak dengan rakyat. Bayangin anggota DPR datang ke dapil, rakyatnya yang eluk-elukan dia tuh kan, dipasang, dibuatin tenda segala macam. Loh, dia itu kacungnya rakyat. Kan dia mesti tahu bahwa dia mestinya buatkan rumah sederhana bagi rakyat, bukan rakyat yang dari ujung jalan udah disambut seolah-olah raja tuh. Padahal itu kunjungan dapil. Tentu nggak semua begitu, tapi yang terlihat di media massa begitu. Saya tahu banyak anggota DPR yang juga diam-diam lakukan pembinaan dan penyadaran politik di dapilnya masing-masing. Banyak teman saya lakukan hal itu. Oke, jadi momen banyak sekali tanpa kita sadari itu hal-hal yang tadinya terkesan menjadi di bawah karpet, ditutup di bawah karpet itu jadi terbuka ya. Dan itu fenomena tadi, fenomena kasus Anda, kemudian kasusnya Krisdayanti, terus juga tanah di Manado dan sebagainya. Setidak-tidaknya tapi memberikan semacam apa ya? Semacam, sekali lagi saya ngomongnya semacam kelegaan dan kegembiraan kita. Ternyata masih banyak sekali orang-orang yang berpikir dengan akal sehat seperti tadi Brigjen Junior Tilaar yang di Manado, kemudian Anda sebut tadi nama Pak Gatot Nurmantio, saya juga ngikutin memang dan sudah saya tayangkan juga. Itu kalau kita tonton statement-statementnya atau orasi ilmiah dari Pak Gatot memang dahsyat. Beliau melakukan kritik yang luar biasa dan dengan argumen basis argumen yang kuat dan datatif. Itu yang paling penting kan. Jadi jangan dianggap nuding. Dan ada fenomena tadi Jenderal Endiarto Sutarto, mantan Panglima kita, yang kalau sekarang buzzer berharap-harap jadi komisaris, ini pengen melepas jabatan komisaris utama Pertamina karena gajinya terlalu gede. Sementara kerjanya nggak ada. Jadi benar bahwa di dalam kekacauan selalu ada orang yang bisa melihat ada lilin di ujung
lubang kegelapan di ujung tunnel itu. Dan mereka justru yang nyebutnya gitu biasanya. Saya mau gorong-gorong bully kita. Jadi harapan itu tetap ada, dan itu kontrasnya makin lama diperlihatkan bahwa Presiden Jokowi masih berharap diperpanjang masa jabatannya, sementara rakyat menganggap bahwa end game itu seharusnya dipercepat. Dan suara rakyat terbaca melalui beberapa jenderal yang memang kembali paham bahwa keadilan sosial adalah dasar etis dari penyelenggaraan negara ini. Jadi terima kasih pada mereka yang tetap mampu untuk memberi harapan pada rakyat yang sekarang harapannya sebetulnya udah lama pupus. Jadi lilin-lilin yang dipasang oleh Jenderal Tilaar di Manado, lalu Pak Gatot kemarin di Jakarta, Pak Endi Hartono yang beberapa waktu lalu mengundurkan diri dari Komisaris Pertamina, dan beberapa tokoh lain, anggota DPR datang ke tempat saya. Jadi ada kumpulan orang yang masih menginginkan Indonesia dihuni oleh orang yang berakal dan orang yang berkeadilan. Yes, oke. Jadi selalu kita percaya bahwa di balik kesulitan itu selalu ada kemudahan. Jadi jangan pernah putus asa, karena harapan itu masih ada, dan kita percaya bahwa Indonesia ini bisa menjadi lebih baik lagi. Ya, dan itu harapan, bukan harapan hoax, itu harapan nyata. Terima kasih, Bung Rocky. Harus benar.